Namamu ya Tuhan Yesus, pada waktu siang sore hari ini Tuhan kami datang kembali kepadamu pada ujung acara retret pada hari ini juga kemarin malam. Kau selalu menolong kami, bahkan pada saat ini kami boleh menerima firman-Mu, yaitu penutup firman-Mu yang akan kami sampaikan. Kiranya Tuhan tolong kami semuanya, memberkati kami semuanya, setiap hati, setiap pribadi dengan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu Engkau rapi dalam menyampaikan firman ini ya Tuhan, sehingga hanya Roh Kudus yang selalu menerangi kami semua. Hanyalah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yaitu kesatuan hati, yang kami ambil dari 1 Korintus 12 ayat 20 sampai dengan 31. Saya bacakan sebentar ya. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai dengan 31. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita sebegitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mendapatkan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan padamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita pelajari memberi gambaran kepada kita tentang gereja. Gereja juga memiliki arti bahwa orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari sifat duniawi, untuk bersekutu di dalam terang Tuhan. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil oleh Allah, yang keluar dari hidupnya yang lama, lalu menikmati kehidupan yang baru dalam persekutuan dengan orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Untuk menikmati kehidupan baru di dalam Kristus, Alkitab mengatakan bahwa gereja diibaratkan sebagai tubuh, memberi gambaran kepada kita bahwa tubuh terdiri dari banyak anggota, tetapi memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Seluruh anggota tubuh ini memiliki keterkaitan dan terhubung semuanya dalam satu tujuan, yaitu untuk menjalin kehidupan. Sebagai anggota tubuh, orang-orang Kristen tidak hanya berkumpul dalam satu tempat saja, melainkan seperti anggota tubuh yang terikat satu dengan yang lain, tidak terpisahkan dan bahkan saling bekerja sama. Tubuh tidak hanya berbicara tentang satu anggota saja, tetapi berbicara tentang keseluruhan dari anggota tubuh secara utuh dan secara lengkap. Di sini ada 3 bagian yang perlu kita renungkan dan kita pelajari tentang gereja sebagai kesatuan tubuh Kristus. Yang pertama, gereja sebagai kesatuan tubuh Kristus adalah beraneka ragam, banyak tetapi satu. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Paulus
menyatakan dalam surat di Korintus bahwa tubuh terdiri dari banyak anggota. Di sana ada kaki, tangan, telinga, mata, atau anggota tubuh yang lain. Tetapi semuanya dalam satu kesatuan, yaitu tubuh. Untuk bagian ini yang perlu kita pelajari adalah bersatulah supaya kita menjadi pribadi yang sehati dan sepikir. Dalam tubuh manusia menjadi pemimpin adalah kepala. Kepala yang mengendalikan seluruh kegiatan anggota tubuh. Kepala yang mengendalikan seluruh kegiatan tubuh ini adalah mengingatkan kita bahwa gereja yang menjadi kepala gereja adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi Tuhan Yesuslah yang memimpin kita, Tuhan Yesuslah yang mengatur kita, yang mengarahkan kita agar semua anggota tubuh berfungsi dengan baik dan bersinergi satu dengan yang lainnya dengan sempurna. Sebagai orang Kristen, kita sangat membutuhkan orang Kristen yang lain. Orang Kristen yang lain juga membutuhkan kita. Jadi, ketika berbicara tentang kesatuan tubuh yang terdiri dari beraneka ragam anggota tubuh, setiap anggota tubuh tidak bisa mengklaim bahwa dia adalah yang terbaik, bahwa dia adalah yang terpenting. Tetapi untuk bekerja secara optimal sebagai anggota tubuh, maka diperlukan dukungan dari anggota tubuh yang lain. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak akan berfungsi secara baik jika kita bekerja seorang diri. Kehidupan kekristenan yang sejati tidak berdiri sendiri, tetapi terikat satu dengan yang lainnya. Karena tubuh terdiri dari banyak anggota, maka anggota semuanya Anda harus bersinergi dengan baik. Perbedaan kita selalu ada, misalnya dari latar belakang, dari ekonomi, dari latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Hendaknya keragaman ini bukan membuat kita membangun tembok pemisah antara satu dengan yang lainnya, tetapi keragaman ini adalah kekuatan kita untuk bersinergi sehingga orang yang memiliki kelebihan dalam bidangnya bisa menolong orang yang memiliki kekurangan dalam bidang tersebut. Demikian juga orang yang memiliki kelebihan dalam bidang lain bisa menolong orang lain yang berkekurangan dalam bidang itu. Karena itu berbeda tetapi bersatu supaya kita kuat, supaya kita menjadi berkat, supaya hidup kita di dalam kesatuan mencerminkan tentang Kristus yang adalah kepala gereja. Yang kedua, berbeda peran. Jadi tempat anggota tubuh itu Allah yang meletakkan tempatnya di situ, juga posisinya di situ. Tuhan yang berperan dalam menentukan tempat itu. Tuhanlah yang menempatkan anggota tubuh. Jadi tidak bisa protes ya. Kenapa mata harus ada di depan atau hidung ada di belakang? Tuhan sudah merancangkan dan sudah menempatkan anggota tubuh dalam tempat yang tepat, ya, di posisi yang tepat. Oleh sebab itu kita semua harus menerima apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dalam ayat 21, dalam ayat 21, ini saya bacakan ulang. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau.
dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Seharusnya berbeda, beragam itu menandakan bahwa kita berbeda peran serta tugas, sehingga berbeda fungsi dalam setiap posisi kita bisa bekerja satu dengan yang lainnya. Setiap orang percaya memiliki identitas, setiap orang percaya memiliki posisi dan fungsi yang unik dalam tubuh Kristus. Kita harus bisa menerima dan bersukacita dan harus bersyukur pada Tuhan untuk panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk karunia yang Tuhan sudah beri kepada kita, untuk posisi dan fungsi yang sudah kita miliki sebagai anggota tubuh Kristus. Tidak perlu iri dengan orang lain, ya, tidak perlu rendah hati, dan tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Aja dibanding-bandingkan. Dalam posisi tertentu itulah tempat yang tepat yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk bentuk pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, tetap kerjakan bagian kita, karena itulah rencana Tuhan bagi kita. Tidak satupun dari anggota tubuh boleh merasa lebih penting dari anggota tubuh yang lain. Mungkin kita lebih pandai, mungkin kita lebih hebat, atau mungkin kita kedudukan lebih tinggi, atau lebih terkenal, atau yang lainnya, ya, dari yang lain. Tapi kita harus tetap rendah hati dan menghargai orang lain. Jangan menghina, meremehkan, bahkan menghakimi anggota tubuh yang lainnya. Tangan tidak bisa menghakimi kaki, mata tidak bisa menghakimi telinga, tetapi satu dengan yang lain berfungsi secara optimal, berperan dalam posisinya, menunjukkan bahwa anggota-anggota tubuh hidup di dalam kesatuan tubuh Kristus. Karena itu, kita sebagai orang-orang percaya dan anak-anak Tuhan, kerjakanlah bagian-bagian kita dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan, dan pakailah posisi itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, yaitu kesatuan tubuh Kristus. Ketika kita berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus, maka kita berbicara tentang kebiasaan untuk bekerja sama. Dalam ayat 26 kita baca kembali, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi perasaan ini hanya bisa dicapai, hanya bisa kita rasakan, dan hanya bisa kita nikmati, yaitu dengan ikut serta mengambil bagian di dalam kegiatan anggota tubuh Yesus. Tangan akan turut bersukacita jika keberhasilan dalam anggota tubuh yang lain dapat terpenuhi. Ada dua hal yang sangat penting dalam bagian ini, yaitu antara menderita dan dihormati. Tentu kita pasti akan memilih dihormati, karena dihormati adalah memberi kebahagiaan atau sukacita bagi kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa penderitaan, kesukaran, pergumulan hidup tidak bisa disingkirkan dari bagian kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tetap diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan, untuk menjalani tantangan hidup, untuk menjalani pergumulan hidup. Tetapi firman Tuhan dalam ayat 26 ini menegaskan, sebagai anggota tubuh
yaitu tubuh Kristus, hendaknya ketika ada satu anggota yang mengalami penderitaan, hendaknya anggota lain menyokong dia, mendukung dia untuk tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Ayat ini memberikan dorongan kepada kita untuk membina ya, kesatuan dan tingkat rasa memiliki di dalam tubuh Kristus. Ketika Yesus Kristus melihat salah satu anggota yang menderita dan memerlukan pertolongan, maka ia akan memerintahkan anggota yang lain untuk membantunya. Ketika ia menghendaki sesuatu, maka ia akan memberikan anggota tubuh yang lain untuk mewujudkannya. Anggota tubuh yang sehat dan normal itu akan selalu mentaati kehendak kepala, akan selalu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh kepala. Sebagai anggota tubuh Kristus, maka kita wajib untuk tunduk dan taat kepada kepala gereja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya harus bekerja sama dan harus mewujudkan kesatuan di dalam tubuh Kristus. Sikap kita harus bekerja sebagaimana seharusnya dan selalu bersinergi satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa memilih-milih, saya lebih penting, dia lebih penting, atau sebagainya, tapi saya bisa mengatakan bahwa semuanya adalah penting untuk menyokong tubuh bisa berfungsi secara optimal. Jadi sebagai anggota tubuh Kristus, kita memiliki kebutuhan yaitu melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Melayani adalah sebuah tindakan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bertumbuh secara optimal dalam kehidupan kita. Kiranya bagian firman Tuhan pada hari ini, sore ini, mengingatkan kita kembali bahwa kita adalah satu anggota tubuh Kristus sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, maka kita diminta untuk hidup dalam kesatuan walaupun kita beraneka ragam, walaupun kita berbeda-beda dan berbeda peran, tetapi kita hendaknya satu dengan yang lain untuk mengerjakannya di dalam kebersamaan. Oleh sebab itu adalah milik kepala gereja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami selesai mendengarkan firman-Mu pada waktu sore hari ini. Kiranya firman-Mu dapat membimbing kami semuanya, masuk di dalam hati kami semuanya, bisa mengajarkan kami semuanya ya Tuhan, untuk selalu setia taat kepadamu, satu hati di dalam bekerja untuk menyembuhkan gerejamu, tidak memandang rendah satu dengan yang lainnya, tapi saling menghormati satu dengan yang lainnya, berjalan bersama-sama untuk kepentingan dan kebaikan gerejamu, dan bisa memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa kita adalah satu, yaitu satu tubuh Kristus. Maka dari itu kami berdoa kepadamu, ajar kami untuk selalu taat kepada kepala yang di sini adalah Tuhan Yesus sendiri, sehingga kami bisa mengerjakan segala sesuatunya sesuai dengan keinginan kepala tersebut. Terima kasih ya Bapak. Selanjutnya kami serahkan sisa ibadah ini, bahkan sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah, yaitu ke Karangsari. Kiranya Tuhan tolong kendaraan yang kami naiki, baik itu elok, yang besar yang kecil, kendaraan Bapak Puji, juga kendaraan yang membawa sound system Mas Agung, agar Tuhan lawat, Tuhan sertai, Tuhan antarkan sampai di tempat tujuan dalam keadaan sempurna.
Engkau jauhkan dari segala pencobaan, biarlah hanya pertolongan Roh Kudus Engkau tutup darah kuasa-Mu setiap kendaraan tersebut, sehingga tidak ada halangan suatu apapun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan bersyukur. Haleluya.